Dunia kita diserang oleh kekuatan misterius yang membuat orang semakin cemas setiap hari. Karena kecemasan itu, ilusi kepanikan The Emergency tercipta. Ini telah membuat warga negara mengalami ketakutan akan sesuatu yang buruk akan terjadi, yang pada akhirnya akan mengacaukan ekonomi dan faktor-faktor lain yang menjangkiti dunia. Renard adalah seorang anak yatim piatu yang suka membaca dan menikmati kesendiriannya. Dia ingin punya teman, tetapi anak-anak di panti asuhan mengejeknya karena dia cerdas. Dia sering merasa tidak pada tempatnya, terutama karena yang lain tidak secerdas dirinya. Satu-satunya mentornya adalah guru bahasa Tamilnya, Miss Perumal. Suatu hari, dia menunjukkan kepadanya sebuah iklan tentang sebuah tes, di mana para pemenangnya akan diberikan beasiswa untuk menghadiri sekolah bergengsi yang disebut Boturite Academy. Renard selalu ingin pergi ke Boturite, tetapi dia meragukan kemampuannya. Miss Perumal meyakinkannya bahwa dia akan menjadi orang yang paling pantas dari semua peserta tes. Keesokan paginya, dia datang untuk menjemputnya. Kemudian, mereka berkendara ke ruang ujian dan berpisah setelah berpelukan. Banyak anak-anak lain telah datang untuk mengikuti tes. Penguji mereka bernama Number 2, seorang wanita yang unik namun tegas yang memberi mereka pengarahan tentang apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Renard melihat pertanyaan pertama yang menanyakannya. Jika dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hanya satu antara seekor gajah dan seekor lama yang jatuh dari ketinggian, siapa yang akan dia selamatkan? Renard menjawab bahwa dia akan menyelamatkan gajah dengan harapan gajah itu dapat menahan jatuh lama dan keduanya akan selamat. Setelah menjawab beberapa pertanyaan serupa dengan jawaban yang berhubungan dengan kasih sayang, dia mencapai pertanyaan terakhir yang menanyakannya apakah dia berani. Renard meluangkan waktu untuk memikirkannya dan menjawab bahwa dia ingin berpikir begitu. Number 2 meminta mereka untuk menjatuhkan pensil mereka. Dia menilai kertas ujian saat para siswa menunggu dengan sabar. Setelah selesai, dia memberitahu mereka bahwa siswa yang lulus tes ini akan diterima di fase kedua ujian. Mereka harus melapor ke sebuah gedung di blok berikutnya tepat pukul 1 siang. Dia juga menekankan bahwa mereka hanya diizinkan membawa satu pensil dan penghapus untuk tes. Ketika Renard bertanya kepadanya apakah mereka akan diberikan rautan jika pensilnya patah, dia menjawab bahwa mereka akan memiliki semua yang diperlukan untuk tes. Kemudian, dia membaca daftar siswa yang lulus yang hanya memiliki nama Renard di dalamnya. Semua orang lain dengan kecewa meninggalkan tempat itu sementara Renard pergi ke ruang ujian berikutnya. Saat berjalan masuk, seorang gadis di depannya bernama Rhonda secara tidak sengaja menjatuhkan pensilnya ke saluran pembuangan. Teman Rhonda meninggalkannya dan berjalan masuk, tetapi Renard menawarkan untuk membantunya. Mereka hanya memiliki beberapa menit sebelum ujian dimulai, jadi dia mematahkan pensilnya menjadi dua dan memberikan satu kepadanya, yakin bahwa rautan akan disediakan di dalam. Dia mengucapkan terima kasih dan menawarkan untuk menunjukkan jawaban selama tes, tetapi Renard menolak tawaran itu. Di ruang ujian, Number 2 menjelaskan kepada mereka bahwa siapapun yang berbicara selama tes akan didiskualifikasi. Dia juga menambahkan bahwa tes akan panjang dan sulit. Seorang gadis mengerang pada komentar itu dan didiskualifikasi karena membuat suara. Renard mengangkat tangannya dan memberi isyarat bahwa dia perlu meraut pensilnya. Number 2 mengerti dan mengizinkannya untuk melakukannya. Tes akhirnya dimulai, dan hanya beberapa detik kemudian, seorang anak laki-laki lari sambil berteriak bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Renard fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu sulit untuk dia pahami. Sebagian besar dari mereka adalah pertanyaan tingkat lanjut tentang sejarah dan geografi dunia. Meskipun demikian, Rhonda, yang duduk tepat di depan Renard, selesai hanya dalam waktu setengah jam. Sebelum menyerahkan jawaban, dia diam-diam menjatuhkan selembar kertas kecil untuk Renard. Dia melihat kertas itu memiliki semua jawabannya. Meskipun Renard kesulitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dia tidak mengambilnya. Suasana menjadi intens karena beberapa siswa hampir menangis karena pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Renard tidak tahu satupun jawabannya, tetapi setelah membaca pertanyaan-pertanyaan itu dengan cermat, dia menyadari bahwa jawaban untuk pertanyaan pertama tersembunyi di pertanyaan terakhir. Dengan cara itu, semua jawaban ada di pertanyaan itu sendiri. Setelah mengetahuinya, dia dengan mudah menuliskannya dan mengerjakan tes dengan sangat baik. Beberapa saat kemudian, hasilnya diumumkan, dan lagi-lagi, hanya Renard yang lulus. Itu mengejutkan baginya karena Rhonda telah menyontek. Dia mengucapkan semoga berhasil dan meninggalkannya untuk menunggu instruksi lebih lanjut. Kemudian, seorang siswa dengan nilai A bernama Sticky Washington memasuki ruangan. Sticky memiliki ingatan eidetik, yang berarti dia dapat mengingat semua yang dia lihat. Dia juga satu-satunya yang lulus tes di angkatannya, yang dia pikir aneh karena orang lain telah menyontek. Ternyata mereka memiliki pengalaman yang sama sebelum tes dan bertemu gadis yang sama yang menjatuhkan pensilnya ke saluran pembuangan. Mereka menyimpulkan bahwa tujuan sebenarnya dari trik itu adalah untuk menguji kesetiaan dan kebaikan mereka. Oleh karena itu, mereka lulus, dan siswa lain yang hanya fokus pada pertanyaan tidak lulus. Tiba-tiba, seorang gadis berlari ke ruangan itu dan memperkenalkan dirinya sebagai Kate. Dia adalah seorang gadis yang atletis dan suka berpetualang yang tidak pernah pergi kemanapun tanpa ember merah berisi peralatannya.
Kate mengklaim bahwa dia sebenarnya tidak lulus tes karena pertanyaan-pertanyaannya terlalu sulit. Faktanya, dia dipilih karena dia membantu Number 2 mengusir semua orang tua yang marah dengan membuat gangguan. Kemudian, Krista dan Dewi bergabung dengan kelompok itu. Mereka juga telah lulus ujian dan cukup yakin bahwa mereka akan berhasil masuk ke Boturite Academy. Krista adalah seorang sok tahu yang berpikir bahwa semua orang lebih rendah darinya. Setelah tim berkumpul, mereka diperkenalkan kepada Milligan, pengawas tes berikutnya. Dia menginstruksikan mereka untuk memasuki ruangan satu persatu dan meminta Krista untuk masuk lebih dulu. Dia berjalan ke dalam ruangan dan melihat lantai berpola papan catur. Sebuah catatan di lantai memintanya untuk menyeberangi ruangan tanpa menginjak kotak hitam atau putih. Dia dengan belak-belakan mengatakan tidak, menolak melakukan tugas itu karena dia pikir itu adalah pertanyaan jebakan. Milligan mendiskualifikasinya dan memintanya pulang. Selanjutnya, Dewi memasuki ruangan dan menggunakan kemampuan atletisnya untuk melompat ke kotak kuning. Dia menempel ke dinding dan melompat ke ujung ruangan dengan mudah. Setelah dia lulus, Kate masuk dengan ember merah berisi peralatannya. Dia menggunakan tali dari embernya dan mengikatnya dengan erat untuk membuat jalur. Kate dulunya bekerja di sirkus untuk waktu yang lama dan dapat dengan mudah berjalan di atas tali. Dia menggunakan keahliannya untuk mencapai ujung ruangan dan menyelesaikan tugas. Ketika giliran Sticky, dia membaca pertanyaan itu dengan cermat dan menyadari bahwa pertanyaan itu secara khusus meminta mereka untuk tidak menginjak dengan kaki mereka. Jadi, dia malah merangkak dengan keempat anggota tubuhnya dan menyeberangi ruangan. Terakhir, Renard berpikir untuk waktu yang lama dan hanya berjalan ke ujung ruangan. Ketika ditanya bagaimana dia lulus tes, dia mengklaim bahwa kotak-kotak itu memiliki panjang yang lebih panjang, yang berarti mereka bukanlah bujur sangkar. Karena pertanyaan itu meminta mereka untuk tidak menginjak bujur sangkar, dia hanya berjalan melewatinya dan lulus. Setelah itu, Milligan meminta mereka untuk ikut dengannya ke tempat di mana tes terakhir mereka akan diambil. Dia membawa mereka ke selokan, mengklaim bahwa itu adalah jalur untuk mencapai tujuan mereka. Anak-anak merasa aneh bahwa ujian masuk ke sekolah bergengsi seperti itu membuat para finalis berjalan melalui selokan. Renard juga mencatat bahwa tidak ada penguji yang menyebutkan Boturite Academy. Dia masih percaya pada Milligan dan mengikutinya untuk mencapai halaman depan sebuah rumah mewah. Milligan meninggalkan mereka sendirian selama beberapa menit untuk memeriksa apakah semuanya sudah disiapkan di dalam. Ketika anak-anak dibiarkan sendiri, Dewi mulai berolahraga sementara tiga lainnya berbicara tentang keluarga mereka. Kate mengungkapkan bahwa ibunya meninggal ketika dia masih kecil dan ayahnya meninggalkannya di panti asuhan. Dia tidak menyalahkannya karena itulah bagaimana dia menemukan kecintaannya pada sirkus. Renard juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mengenal orang tuanya tetapi dia masih merindukan mereka. Dewi menimpali dengan komentar yang mengatakan bahwa orang tuanya mencintainya dan memanggilnya anak ajaib. Setelah itu, mereka dipanggil ke dalam rumah mewah yang tampak seperti labirin. Honda muncul di depan mereka dan mengungkapkan bahwa dia dikirim untuk menguji mereka. Untuk tugas berikutnya, mereka ditempatkan di 4 bagian labirin yang berbeda dan diminta untuk menemukan jalan untuk mencapai lantai 2. Setelah mereka naik ke lantai yang dimaksud, 3 orang pertama yang membunyikan bel akan lulus. Sebagai petunjuk, Honda menyebutkan bahwa mereka harus dapat melakukan ini dengan mata tertutup. Tugas akhirnya dimulai, dan Renard segera mulai mencari petunjuk. Dia melihat bahwa setiap pintu memiliki 4 tanda yang menunjuk ke arah yang berbeda. Sementara itu, Sticky menganggap petunjuk itu serius dan mencoba memecahkan labirin dengan mata tertutup. Karena ingatannya yang seperti fotografi, dia menavigasi jalannya dengan cukup cepat. Kate, di sisi lain, berpikir di luar kotak. Dia membuka ventilasi di dinding dan menggunakannya untuk memanjat. Akhirnya, ada Dewi yang mengikuti Sticky. Ketika dia mencapai tangga, Dewi mendorongnya ke dinding dan membunyikan bel sebelum orang lain. Renard segera menemukan bahwa tanda-tanda itu dalam huruf Braille yang memberitahunya arah. Dia juga mencapai tangga dan membantu Sticky naik. Kate sudah ada di sana dan menunggu mereka sehingga mereka semua bisa membunyikan bel bersama-sama. Saat mereka melakukannya, ketiganya menang, dan Dewi didiskualifikasi. Dalam instruksi, itu dikatakan bahwa 3 orang pertama yang membunyikan bel akan menang. Karena Sticky, Kate, dan Renard adalah 3 orang yang membunyikannya bersama-sama, mereka menang. Setelah itu, mereka diperkenalkan dengan dalang tes, Mr. Benedict. Saat mereka berbicara tentang orientasi lebih lanjut, anggota keempat dan termuda bernama Constance bergabung dengan tim mereka. Dia adalah seorang gadis kecil, cerdas, dan jenaka yang tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ternyata dia lulus tes dengan cara yang sedikit berbeda dari yang lain. Pertama, dia menyilang semua pertanyaan, mengatakan bahwa soalnya salah. Kemudian, dia tidak mematuhi instruksi dan membawa sebanyak mungkin pensil yang dia inginkan. Dan di tes terakhir, dia menikmati sandwich alih-alih memecahkan labirin. Kepribadiannya yang unik tetap membuatnya terpilih. Kemudian, untuk momen kebenaran, Mr. Benedict memberitahu mereka bahwa mereka belum direkrut untuk beasiswa Boturite Academy. Sebaliknya, mereka telah dipilih untuk misi penyamaran untuk menyelamatkan dunia.
Anak-anak itu hampir tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Mr. Benedict menjelaskan bahwa mereka adalah satu-satunya yang bisa mengakhiri The Emergency dan menyelamatkan dunia dari kekacauan. Ternyata ada pesan subliminal misterius yang disiarkan di seluruh dunia melalui radio dan televisi. Ketika orang mendengarkan acara TV dan radio seperti itu, mereka hanya mendengar suara yang memiliki frekuensi tertinggi. Tetapi di balik suara itu, seseorang telah menambahkan pesan kekerasan dalam frekuensi rendah yang tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia. Meskipun orang tidak dapat mendengar pesan itu, otak mereka bereaksi terhadap frekuensinya. Oleh karena itu, mereka secara tidak sadar mulai mempercayai pesan itu, yang membuat mereka cemas. Pesan-pesan ini telah menciptakan ilusi kepanikan yang kita sebut The Emergency. Setelah penelitian selama setahun, Mr. Benedict telah menemukan bahwa sinyal pesan-pesan itu berasal dari sebuah pulau yang merupakan rumah bagi sekolah anak-anak. Oleh karena itu, hanya anak-anak yang diizinkan pergi ke sana. Karena itu, kelompok mereka telah dipilih untuk tugas tersebut. Dia memberi mereka pilihan untuk menolaknya, dan dia senang bisa bertemu dengan anak-anak yang cerdas. Setelah banyak berpikir, mereka semua setuju untuk bergabung dalam misi dan memulai pelatihan mereka.